Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian harian kita, Kitab Fathul Qorib, yang pada saat ini kita sudah sampai pada halaman 4 ya, pada fasal yang pertama, yakni pada lafadz fi dzikri syai'in dan seterusnya. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi dzikri syai'in ing dalem nuturaken suwi-suwi minal a'yani saking pira-pira ain pozat sifate ain al mutanajjisati kang mutanajjis. Wamalan barang selemayat huru kang bisa suci apa sima minha saking a'yan mutanajjis dari hal-hal yang mutanajisah mau oleh bisa suci binti bagi kelawan dan sama. Wamalan barang semala yadhuru kang ora bisa suci apa ma. Jadi fasal ini menjelaskan tentang benda-benda yang hukumnya mutanajis dan benda-benda yang bisa suci dari benda-benda mutanajis, atau barang-barang yang mutanajis yang bisa suci dan barang-barang mutanajis yang tidak bisa disuci dengan cara disama. Baik, kita mulai. Wa juludul maitatilan utawi pira-pira kulite bangkai kuluha yaskabening julud iku tadhuru bisa suci apa si juludul maitah oleh bisa suci bitibagi kelawan den sama. Sawaun iku podo fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono bisane suci disama. Podo maitatu makulil lahmi utawi bangkene binatang kang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi lan bangkene binatang kang ora bisa dipangan dagingnya. Ya, jadi begini. Nah, bangkai itu kan sesuatu yang najis. Ya, bangkai di sini maksudnya adalah semua binatang yang mati dengan tidak disembelih secara syar'i atau binatang yang disembelih secara syar'i tapi binatang itu adalah binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Seperti kucing. Kucing itu walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, membaca bismillah, menghadap kiblat, dibacakan sholawat, tetapi karena kucing itu tidak bisa dimakan dagingnya, maka hukum kucing yang disembelih secara islami termasuk hukumnya sebagai bangkai. Lah bangkai-bangkai ini ya, kulitnya bisa dimanfaatkan ya dengan cara disamak. Dengan cara disamak kulitnya bisa dimanfaatkan alias bisa disucikan. Nah, kulit bangkai yang bisa disucikan dengan cara disamak ini berlaku sama ya, baik bagi binatang yang bisa dimakan dagingnya maupun binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Contoh, harimau mati jadi bangkai. Nah, kulitnya bangkai harimau ya, sebagai binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya ya, kulit bangkai harimau itu bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, demikian pula bangkai, misalkan bangkai harimau ya, kulitnya masih bisa dimanfaatkan, disucikan dengan cara disamak. Nah, dalam hal kulit bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya setelah disucikan dengan cara disamak ini ya, apakah ketika sudah suci ya, ini bisa dimakan atau tidak? Kalau digunakan untuk peralatan, untuk pakaian seperti jaket, jas, sepatu, dompet, tas ya, itu
ya sudah menjadi sepakat para ulama boleh. Cuma dalam hal kulit bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya itu apakah bisa dimakan atau tidak, ini terjadi ikhtilaf. Kalau menurut pendapatnya Imam Rafi'i, salah satu ulama ya penarjih di kalangan madhab Syafi'i, beliau mengatakan boleh. Karena kulit itu setelah disamak menjadi suci, kesuciannya itu ya, tidak hanya pada zahirnya, batinnya atau dalamnya kulit itu juga sudah menjadi suci, maka boleh dimakan. Nah, sedangkan menurut pendapat An-Nawawi ya, juga seorang ulama penarjih pendapat di kalangan Syafi'iyah, itu tidak boleh ya, dimakan ya. Bolehnya hanya digunakan untuk keperluan-keperluan selain dimakan ya. Kalau dimakan hukumnya tetap haram, karena itu kan sebetulnya yang suci pada zahirnya saja, batinnya masih ya najis ya, masih mutanajis. Nah, jika ada perselisihan antara Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi dalam hal ini, sesuai ya, ketentuan pada Tabaqatus Syafi'iyah, ini yang dipilih atau yang dianggap sebagai qaul mu'tamad, qaul yang dijadikan pegangan adalah pendapatnya Imam An-Nawawi yang menyatakan tidak bolehnya memakan ya kulit yang sudah disamak dari bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya. Lah, adapun binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya itu mutlak, sudah sepakat ulama ya, walaupun kulitnya sudah disucikan dengan cara disamak, ya, ulama bersepakat ya, tidak boleh memakannya haram. Kita lanjutkan, wa kaifiyatu tabghilan utawi tata carane menyamak. Iku ayung za'ayen toh den hilangaken apa fudulul jildi, sisa-sisa ya pada kulit yang menempel pada kulit ya, rupane mimma saking barang srema yukfinu kang membusukkan atau kang merusakkan apa mahu ing kulit ya, rupane minat dami saking getih wanahwihi lan sepadane getih atau darah, oleh menghilangkan bisyai'in lan suwi-wiji sifatnya syai' khirifin nah, kang pedas ya. Khirif itu artinya sesuatu yang menyengat di lidah, pedas ya. Atau ada yang memahami dengan sepet dan masam ya. Karena contoh-contohnya itu ini barang-barang yang masam atau yang sepet ya. Ka'afsin koyo daun bidara. Walau karena lamun ono apa al-khirifu ya, barang yang pedas atau sepet tadi iku najisan rupa barang najis, kadar ki hamamin koyo kotoran atau koyo teleke burung merpati, kafa mongko cukup apa sidarku hamam fit dibgi atau fit tabgi in dalam menyamak ya. Di sini dijelaskan tata cara menyamak itu adalah ya, dengan cara membersihkan, menghilangkan ya, sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit, yang mana sisa-sisa kotoran itu bisa menjadikan kulit itu menjadi busuk atau rusak, seperti darah ya, atau lendir-lendirnya atau lemak-lemaknya yang menempel pada kulit harus dibersihkan. Lah, membersihkannya dengan sesuatu yang kesat atau yang sepet, yang pedas atau yang masam ya. Seperti di sini contohkan seperti daun bidara. Ada yang mengatakan daun bidara bisa, atau mungkin yang lain seperti kulit jeruk ya. Kemudian kulit kelapa yang masih muda itu kan ya, kesat dan sepet ya. Walaupun alat yang digunakan ya, yang pedas sepet tadi berupa benda najis seperti kotorannya burung merpati, ini sah dan boleh digunakan untuk menyamak ya. Cuma nanti kalau ya, berupa najis, alat yang digunakan untuk menyamak berupa najis, maka wajib dengan membilas ya, kulit itu sehingga najisnya juga
hilang ya. Ya, itu cara menyamak. Illa jildal kalbi, kecuali ya, kulitnya anjing. Wal khinziri lan kulitnya bangkai babi. Tadi dijelaskan mana-mana bangkai itu kulitnya bisa disucikan. Lah kecuali bangkai anjing dan babi ini mutlak. Nah, kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wamalan binatang tawalada kang lahir apa sima minhuma saking anjing lan babi. Au min ahadihima utawa saking salah sijine anjing lan babi ma'a hayawanin kawin sartane hewan suci hewan tohirin kang suci. Fala yadhuru mongko ora bisa suci apa sih? Ya, jildal kalbi wal khinsir mau ora bisa suci bitibagi kelawan di sama. Ya. Jadi kulitnya bangkai anjing dan babi ini sama sekali tidak bisa disamak. Termasuk pula hewan yang terlahir dari kedua hewan ini, dari anjing dan khinzir ini juga tidak bisa disamak. Atau hewan yang terlahir dari anjing atau babi yang kawin dengan binatang yang suci. Ya. Ini juga tidak bisa disamak, hukumnya disamakan dengan induknya. Contohnya misalkan ada anjing kawin sama kambing, maka lahirlah spesies binatang baru. Maka spesies binatang baru ini hukumnya juga najis sebagaimana anjing. Ya. Babi juga begitu, babi kawin dengan binatang suci, lahir hewan yang baru, maka hukumnya juga najis sebagaimana babi. Ya. Lah kenapa kok tidak bisa disucikan? Karena memang asalnya anjing dan babi ini sudah najis. Artinya apa? Pada saat hidupnya anjing dan babi ini sudah dihukumi najis. Beda dengan bangkai yang tadi disebutkan ya, kerbau, sapi, kambing, harimau, singa, itu saat hidupnya kan tidak najis. Ya, tapi kalau anjing, khinzir ya, ini saat hidupnya saja sudah najis, apalagi sudah mati. Ya. Tentu kenajisannya lebih besar ya. Ya, kemudian wa admul maitatilan utawi tulange bangkai wa sya'ruha lan rambute bangkai iku najisun najis. Wa kadza lan iku paden mengkono-mengkono ya. Najis ya. Al maitatu bangkai aidon halimale iku najisatun najis ya. Tadi bangkai kan hukumnya najis ya. Karena bangkai itu hukumnya najis, maka tulangnya bangkai, rambutnya bangkai itu juga hukumnya najis ya. Tapi kalau ya, tidak bangkai seperti hewan sudah disembelih kemudian bulunya dimanfaatkan, ya itu suci, bulunya itu suci. Bulunya dibuat solak, dibuat kerajinan yang lain, itu kan dari binatang yang suci. Tapi kalau binatang itu misalkan seperti biri-biri di Australia itu diambil woolnya, diambil bulunya ya. Ya bulunya itu suci ya. Walaupun kambingnya masih hidup, karena bulunya kambing yang dipangkas itu bulunya itu tidak ada rohnya. Buktinya si kambing itu tidak merasa kesakitan. Ya. Maka hukum dari pangkasan bulu biri-biri itu hukumnya suci, tidak termasuk najis ya. Ya. Tetapi kalau ayam masih hidup kok dicabuti bulunya, ya, bulunya untuk keperluan alat rumah tangga misalkan ya. Itu bulunya tidak najis tapi makruh karena menimbulkan ta'dzib atau penyiksaan terhadap ayam tersebut ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian wa uridalan den karepaken biya kelawan maitah den karepaken apa azzailatu barang kang ilang, azzailatul hayati barang kang hilang nyawanya, bi ghairi zakatin kelawan tanpa penyembelian syar'iyatin kang syar'i ya.
Jadi yang dimaksudkan dengan bangkai adalah nyawa binatang yang hilang, binatang yang nyawanya hilang dengan tanpa penyembelihan syar'i. Ya. Mana-mana binatang yang mati tanpa penyembelihan syar'i itu disebut dengan bangkai. Atau juga disembelih dengan cara syar'i, tapi binatang tersebut tidak termasuk binatang yang boleh dimakan dagingnya, itu juga hukumnya bangkai. Ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, kucing itu walaupun disembelih dengan cara yang syar'i sekali ya, tapi karena kucing itu termasuk binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka ya kucing itu jadi bangkai. Fala yustasna mongko ora disendirikan hina idzin ing dalam ikilah penyembelihan, ora disendirikan apa janinul mudzakkati, janinnya binatang yang disembelih. Idza kharajat kalane metu apa si janin min batni ummihi saking perute induknya si janin oleh metu maitan hal dalam keadaan mati. Ya. Dalam masalah penyembelihan, janin yang ada di ya, perutnya induk atau perutnya induknya si janin, ya, ini penyembelihannya tidak disendirikan. Alias apa? Alias ikut dengan penyembelihan induknya. Apabila si janin tadi keluar dari induknya dalam keadaan mati. Nah, pertanyaan kalau keadaannya hidup ya, keluar dari induknya dalam keadaan hidup bagaimana? Nah, ini ada dua bagian. Kalau keluar dari perut induknya itu dalam keadaan hidup dan hidupnya itu hidup dalam bentuk ya, hayatul madbuh, yakni hidup yang sebentar, hanya hidup yang berupa rontaan menjelang ajal. Ya, sebagaimana binatang yang habis disembelih itu biasanya kan meronta-ronta menjelang ajal. Ya. Itu namanya hayatul madbuh. Kalau keadaannya demikian, itu tidak wajib melakukan penyembelihan ulang. Tetapi kalau hidupnya si janin itu merupakan hayatul mustaqirrah, al-hayah al-mustaqirrah, hidup yang tahan lama, yang langgeng, ya, maka wajib melakukan penyembelihan ulang pada si janin. Nah, kemudian li'anna zakatahu kana suhune penyembelihane janin uku fi zakati ummihi ing dalam penyembelihane induke si janin. Wa kadzalan uku padha mengkono masalah ya, penyembelihan janin ghairuhu utawi masalah selain ya penyembelihan janin minal mustasnayati sang pira-pira masalah kang dikecualikan. Ya. Fil minal mustasnayati saking pira permasalahan dikecualikan al mudhkarati al madhkurati kang den tuturaken atau kang dijelasaken fil mabsutati yang dalam kitab-kitab kang luas bahasannya ya. Jadi sampai masalah ini banyak hal-hal yang lain ya yang oleh musannaf ya tidak dijelaskan di sini ya, tapi dijelaskan pada kitab-kitab lain yang bahasannya luas ya. Kemudian sumastasna nuli mengecualikan sapa musannaf min sya'ril maitati saking rambut bangkai mau. Ya. Tadi rambut bangkai kan hukumnya najis. Ya. Dalam ini musannaf mengecualikan qaulahu ing dawuh musannaf ilal adamiyah, kecuali ing ya, mayitnya atau jasad manusia yang mati. Ya, jadi kalau tadi rambutnya bangkai najis, tulangnya bangkai najis. Tapi kalau ya dalam hal bangkainya atau jasadnya manusia mati ini tidak najis, maka rambutnya juga tidak najis. Ay fa inna sya'rahu mongko tegese setuhune rambute si anak Adam yang mati iku thahirun suci kamaitatihi kaya sucine ya jasadnya anak Adam. Nah, jadi ini sebagai penghormatan Allah bahwasanya jasad manusia yang mati itu hukumnya suci tidak najis walaupun jasad itu adalah jasadnya orang kafir, orang yang non muslim.
yang tidak beragama Islam, jasadnya tetap suci. Ya. Karena jasadnya suci, maka anggota tubuhnya yang lain juga hukumnya suci. Rambutnya suci, tulangnya suci. Ya. Jadi andaikan kita menyentuh jasad orang yang mati, baik itu muslim maupun non muslim, maka tidak wajib untuk membasuh atau untuk mencuci tangan kita. Nah, ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah kepada manusia. Ya. Baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.